Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal kalkulus. Di sini ada soalnya dan juga parameter yang diketahui dari soal tersebut. Langkah pertama, membentuk persamaan diferensial. Kita bisa mengerjakan soal ini berdasarkan hukum Kirchhoff. Berdasarkan hukum Kirchhoff, untuk rangkaian tertutup, jumlah tegangan pada induktor, resistor, dan kapasitor sama dengan tegangan sumber ET. VL tambah VR tambah VC sama dengan ET. LD kuadrat Q per DT kuadrat tambah R dQ per DT tambah 1/CQ sama dengan ET. Untuk mempermudah pencarian akar persamaan, kita bagi seluruh ruas dengan 3,5. Q turunan kedua ditambah 285,71 Q turunan pertama ditambah 142,857,14 Q sama dengan 34,28 sin 377T. Persamaan di atas adalah persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Solusi totalnya adalah QT sama dengan QH T tambah QP T. Langkah kedua untuk mencari solusi homogen QH. Untuk mencari solusi non-homogen, pertama kita perlu cari solusi persamaan homogen berikut. Q turunan kedua ditambah 285,71 Q turunan pertama ditambah 142,857,14 Q sama dengan 0. Persamaan ini memiliki persamaan karakteristik sebagai berikut. R kuadrat ditambah 285,71 R ditambah 142,857,14 sama dengan 0. Kita bisa mencari akarnya menggunakan rumus ABC yang adalah R12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Akan didapatkan akar kompleks seperti ini. R12 sama dengan min 142,85 plus minus bilangan imajiner 349,92. Karena akarnya kompleks konjugat alfa plus minus bilangan imajiner beta khusus underdamped, maka solusi homogennya adalah QHT sama dengan E pangkat AT A cos beta T ditambah B sin beta T. QHT sama dengan E min 142,85 T A cos 349,92 T ditambah B sin 349,92 T. Langkah ketiga untuk mencari solusi partikular QP fase tunak. Karena ET sama dengan 34,28 sin 377 T, karena sumber tegangannya berupa fungsi sinus, kita gunakan metode koefisien tak tentu dengan menebak solusinya berbentuk QP sama dengan C cos 377T plus D sin 377T. Setelah kita turunkan persamaan ini 2 kali dan mensubstitusikannya kembali ke persamaan awal, kita bisa menyamakan koefisiennya. Lewat perhitungan tersebut didapat konstanta C dan D. C sama dengan 120 per min 377,017,23. Hasilnya min 0,000318 atau min 3,18 kali 10 pangkat min 4. D sama dengan min 0,00676 dikalikan min 0,000318. Yang hasilnya 0,0000215 atau 2,15 kali 10 pangkat min 6. Langkah 4 untuk solusi total dan kondisi awal. Persamaan muatan total adalah QT sama dengan QHT ditambah QPT. QT sama dengan E pangkat min 142,85 T A cos 349,92 T ditambah B sin 349,92 T dikurangkan 3,18 kali 10 pangkat 4 cos 377 T ditambah 2,15 kali 10 min 6 sin 377 T. Untuk mencari A dan B, kita bisa memasukkan T sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Konstanta A, lalu untuk mencari fungsi arus, kita turunkan fungsinya terhadap waktu dan dengan kondisi batas yang sama.
yaitu saat T sama dengan 0, I sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai konstanta B. A sama dengan 3,18 kali 10 pangkat min 4, B sama dengan 0,04459 dibagi 349,92, hasilnya 0,000127 atau 1,27 kali 10 pangkat min 4. Dengan ditemukannya nilai B dan A, maka kita mendapatkan persamaan akhir untuk muatan kapasitor dan arus listrik. Q sama dengan E pangkat min 412,85T kali 3,18 kali 10 pangkat min 4 cos 349,92T ditambah 1,27 dikali 10 pangkat min 4 sin 349,92T dikurang 3,18 kali 10 pangkat min 4 cos 377T tambah 2,15 kali 10 pangkat min 6 sin 377T. Dan IT sama dengan E pangkat min 142,85T kali min 0,00096 cos 349,92T dikurangi 0,129 sin 349,92T tambah 0,119 sin 377T ditambah 0,00081 cos 377T. Di sini kita menggunakan program Python untuk menampilkan solusi dari muatan dan arus terhadap fungsi untuk soal yang kita bahas. Di sini parameter yang sudah kita masukkan ke simulasi sama persis dengan yang ada di soal. Kita mendapat hasil sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa solusi mencapai keadaan steady, waktu sama dengan garis putus-putus. Saat waktu T sama dengan 35 milisecond. Di program ini juga menampilkan solusi dari muatan dan arus yang sama persis dengan hasil yang kita dapatkan sebelumnya di solusi analitik.